Shalom, bertemu lagi bersama saya di sini dalam acara Renungan Keluarga Kristen. Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih sudah berkati kami sampai saat ini. Kami boleh hidup di hari yang baru ini karena anugerah Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan sepenuhnya hidup kami hari ini dalam tangan Tuhan. Dan kami mau melangkah bersama dengan Tuhan sebelumnya. Berbicaralah kepada kami agar hidup kami kuat, hidup kami sesuai dengan maunya Tuhan. Berbicaralah Tuhan, pakai hamba-Mu dalam segala keberadaannya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sering bertemu atau sering ada di posisi yang namanya khawatir. Kalau hari-hari ini mungkin masih awal-awal bulan masih aman. Biasanya kalau sudah mulai di tengah bulan atau akhir bulan, kekhawatiran mulai ada. Kekhawatiran apa? Kekhawatiran yang namanya keuangan. Itu biasa terjadi dalam kehidupan manusia. Sering terjadi juga kepada siapa saja tanpa terkecuali. Khawatir uangnya tidak cukup untuk menjalani bulan ini. Khawatir hidupnya kurang nanti pada waktu hari-hari esok. Itu terjadi. Ada juga khawatir kalau dia mengalami penyakit. Khawatir sakitnya tidak sembuh. Khawatir mengalami kematian dan sebagainya. Kekhawatiran sering menyelimuti manusia. Kekhawatiran sering ada dalam diri manusia. Maka itu saya melihat ada hal yang baik yang Tuhan selalu kerjakan dalam hidup kita. Dalam firman Tuhan, khususnya dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-6, di situ dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir. Janganlah hendaknya kamu khawatir. Dalam teks ini kita perhatikan begini. Kenapa ada kata janganlah hendaknya kamu khawatir? Karena ada kemungkinan manusia khawatir. Untuk itu Tuhan mengingatkan melalui Rasul Paulus bahwa kita perlu jangan khawatir. Tuhan mengingatkan kita dari hari ke hari bahwa kita jangan lagi khawatir. Sekalipun kekhawatiran itu muncul dalam pikiran kita, dalam hati kita. Janganlah hendaknya kamu khawatir, ada kalimat berikutnya, tentang apapun juga. Jadi tidak boleh khawatir tentang apapun juga. Jangan, kata Tuhan. Tentang keuangan jangan khawatir. Tentang kesehatan jangan khawatir. Tentang masa depan jangan khawatir. Tentang apapun jangan khawatir. Itu kata Tuhan melalui firman Tuhan. Karena tuh, sekali lagi saya katakan, karena Tuhan tahu bahwa manusia seringkali ada di posisi khawatir. Maka firman Tuhan ini ada untuk mengingatkan kita bahwa janganlah hendaknya kamu, itu personal ya, khawatir tentang apapun juga. Jadi kita tidak boleh khawatir atau jangan sampai khawatir tentang apapun juga tanpa terkecuali. Itu peringatan Tuhan. Tuhan ingin menghibur kita, menguatkan kita bahwa jangan khawatir. Nah, kalau kamu khawatir, yang pertama ingat firman Tuhan ini. Jangan khawatir tentang apapun juga. Itu kata firman Tuhan. Jangan. Ingatlah firman Tuhan ini. Tuhan mengingatkan kita, jangan pernah khawatir. Lawan kekhawatiranmu. Lawan apa yang ada dalam pikiranmu. Lawan apa yang ada dalam hatimu. Karena Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Bapak Ibu kalau mengingat masa lalu, bagaimana Tuhan menolong kita, banyak hal yang Tuhan buat kan. Tapi kita selalu jatuh di dalam kekhawatiran lagi. Ingat perbuatan Tuhan masa lalu. Banyak yang dia buat bagi kita. Dia selalu menolong kita. Dia selalu membantu kita. Dan dia selalu memberikan jalan keluar. Dalam setiap hidup kita, jika ada masalah, selalu ada jalan keluar. Yang pertama, jika ada kekhawatiran, ingatlah firman Tuhan yang berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Yang kedua, jika kita sudah ada di posisi khawatir, datanglah berdoa. Ini penting. Ini kata firman Tuhan. Kalau kita khawatir, caranya bukan mencari teman. Kalau kita khawatir, caranya bukan mencari jalan keluar di dunia ini. Kalau kita khawatir, bukan mencari pinjaman dan sebagainya. Karena itu bisa saja mengecewakan. Kalau cari tetangga, bisa saja tetangga tidak punya. Kalau kita mau pinjam uang. Kalau kita mau pinjol, kita kena bunganya. Kita kena tagihan yang kadang tidak kita duga. Carilah Tuhan. Berdoalah. Berdoalah, sampaikan segala kekhawatiranmu. Sampaikan segala kekhawatiranmu dalam sebuah permohonan kepada Tuhan. Nyatakan itu kepada Tuhan. Sampaikan kepada Tuhan. Pasti dia mendengarkan. Dan pasti dia menolong kita. Sampaikan kepada Tuhan.
Kalau khawatir, yang pertama, ingat firman Tuhan. Yang kedua, datanglah berdoa kepada Tuhan. Yang ketiga, ingat selalu bersyukur. Dalam ayat yang terakhir, nyatakanlah dengan ucapan syukur. Ucapan syukur itu selalu harus ada dalam diri kita. Kalau manusia selalu bisa ada ucapan syukur, maka dia akan bisa mengatasi kekhawatiran. Setelah dia ingat firman Tuhan, setelah dia berdoa, pasti dia akan bersyukur. Harusnya begitu. Dia bisa mengucap syukur dalam segala hal. Paulus dalam tulisan yang lain mengatakan mengucap syukur dalam segala hal. Bukan dalam satu hal, dua hal, tiga hal, tapi dalam segala hal. Mari jika kita khawatir, yang pertama, ingatlah firman Tuhan. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Yang kedua, datanglah berdoa kepada Tuhan. Datanglah meminta kepada Tuhan. Datanglah menaikkan permohonan kepada Tuhan. Yang ketiga, tetaplah mengucap syukur dalam segala hal. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Firman-Mu singkat, tapi biarlah menjadi kekuatan bagi hidup kami, untuk kami selalu mengingat firman Tuhan. Kami selalu berdoa dalam segala situasi kami, dan kami selalu bersyukur, menaikkan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, menjadi pelaku firman. Berkatilah kami semua dalam hidup kami hari ini, agar hidup kami hari ini menyenangkan Tuhan, dan bebas menang dari kekhawatiran. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus. Saudaraku, lanjutkan aktivitasmu dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus ada untuk kamu semua, mulai sekarang seterusnya sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan berkati.